generasi Quran di Kota Bitung. Sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh panitia sendiri? Bisa membanggakan Kota Bitung yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Kemenak Berdampak, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, sebuah ruang obrolan santai dengan niat untuk membawa kedamaian, pesan-pesan kedamaian di Kota Bitung. Nah, sahabat religi sekalian, di saat ini kita akan membahas salah satu topik yang tak kalah pentingnya di Kota Bitung, di mana akan diadakannya perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bitung yang pada beberapa hari lagi akan dilaksanakan pembukaannya. Dan untuk itu bersama kita telah hadir Bapak Ketua Panitia MTQ tingkat Kota Bitung, Ustadz Amirullah SPDI MPD. Selamat datang Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kesempatan bisa hadir di podcast Kemenak Berdampak kali ini. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh dalam pembahasan kita Ustadz, izinkan kami bertanya mungkin kira-kira apa tujuan utama dari penyelenggaraan MTQ kali ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di Ya, podcast Kementerian Agama yang sangat luar biasa, yang mana mudah-mudahan kegiatan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026 bisa berjalan dengan baik insyaallah, amin. sesuai dengan kita rencanakan bersama. Memang tujuan pelaksanaan kegiatan MTQ ini untuk mewujudkan generasi Quran di Kota Bitung. Selain tujuan itu untuk bersilaturahmi ya seluruh masyarakat Kota Bitung di kegiatan MTQ ini. Yang paling utama kita mempersiapkan peserta MTQ ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan bisa lolos sampai ke tingkat Amin. nasional. Ini yang kita harapkan. Amin. Iya, itu. Jadi penyelenggaraan MTQ ini dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita ya Ustadz, Iya. menjadi generasi yang bisa dikatakan cinta dengan Al-Quran dan menghidupi nilai-nilai Al-Quran. Dan terkait penyelenggaraan MTQ yang ke-31 tahun ini, untuk tingkat Kota Bitung sendiri, kalau bisa kami tanyakan, sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh panitia sendiri? Baik, alhamdulillah untuk persiapan kami alhamdulillah kemarin pembentukan panitia yang dibentuk oleh LPTQ baru sudah ada dilakukan rapat-rapat dan sudah melaksanakan audiens dengan Pak Wali Kota dan beberapa teman sudah bekerja. Kemarin ada pelatihan untuk para dewan hakim ya sudah dilaksanakan dan juga di lapangan saya lihat sudah mempersiapkan semuanya. Iya. Termasuk panggung ya untuk anak-anak nantinya akan berlomba di MTQ kali ini. Mohon izin Ustadz, untuk Iya. tahun ini penyelenggaraan MTQ dia dipusatkan di mana? Iya. Untuk tahun ini kita akan laksanakan di Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung ya. Jadi berpusat semua di Berpusat Pondok Pesantren Arafah. Betul. Ya, FYI Ustadz Ketua Panitia juga merupakan Kepala MI Iya. Arafah Kota Bitung. Jadi Pondok Pesantren Arafah yang menjadi tuan rumah kali ini untuk penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Bitung. Ya, itu satu hal. Untuk pondok pesantren insya Allah cuma menyediakan ya tempat lokasi untuk Lokasi pelaksanaannya. pelaksanaannya. Lomba. Kalau bisa ditanyakan kemudian Ustadz, apakah selama ini menemukan berbagai macam tantangan atau mungkin hambatan dalam persiapan MTQ kali ini Ustadz? Iya. Ini tinggal beberapa hari ini ya kita akan laksanakan
kegiatan memang masih banyak ya yang perlu kita persiapkan baik dari konsumsinya ini maupun, dekor untuk panggung pembukaannya, yang berikutnya, eee, para pesertanya yang akan melomba di tingkat Ya, kecamatan ini, dan juga mungkin dari persiapan dari dewan hakim untuk soal-soal maupun, eee, baik untuk fahmil Quran ya, soal fahmil Quran dan juga mungkin untuk makronya yang dilaksanakan, insyaallah yang akan dilombakan. untuk pembukaannya pastinya tanggal berapa, Ustaz? Iya, kita perencananya insyaallah kita akan laksanakan pembukaannya tanggal 13 Tanggal 13 Mei Mei, ya, 2026, hari Rabu ya, hari Rabu. hari Rabu untuk pembukaan secara tingkat Kota Bitung. Iya, Dan kemudian kalau bisa ditanyakan lebih lanjut, Ustaz, untuk tema yang diusung panitia di tahun ini, dengan tema yang kita usung ini adalah mewujudkan generasi Quran di Kota Bitung yang religius, harmonis, maju, religius, harmonis, dan dan maju. maju. Memang luar biasa sekali, sangat mewakili. Oke. Unsur agamanya ada, unsur kerukunannya Kerukunannya ada ada, tuh. bahkan unsur kemajuannya ada Ya, dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045 mungkin Ustaz heeh, ya. Ya luar insyaallah. biasa sekali tema yang diusung oleh panitia MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Kota Bitung ini. Dan setiap dalam kegiatan besar-besar seperti ini tentunya mungkin ada berbagai macam pihak yang telah ikut aktif Betul. membantu, mungkin bisa dijabarkan Ustaz, Baik, pihak-pihak tersebut. iya. Jadi pertama-tama saya mengajak kepada masyarakat Kota Bitung untuk mari kita berbondong-bondong menyukseskan MTQ ya, ke-31 tahun 2026 ini. Karena bukan cuma intelektual yang kita ingin Iya, kembangkan, tapi bagaimana akhlakul akhlak. karimahnya anak-anak ya, di generasi yang sekarang ini, ya. Harapan kami memang mudah-mudahan ya terciptanya ya anak-anak yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an ya. Kita ciptakan anak-anak yang qori dan qoriah, hafiz-hafizah yang insyaallah membanggakan Kota Bitung. Ini yang anukan. Tentu dukungan yang kita harapkan selain masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga untuk mari kita sukseskan ya MTQ ke-31 ini di Kota Bitung. Mudah-mudahan ya generasi penerus ini baik tingkat anak-anak, remaja maupun pemuda ya bisa membanggakan Kota Bitung yang kita cintai ini. Ini harapan. Ya, luar biasa sekali Ustaz. Ya, Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama, MTQ ini kan ada berbagai macam cabang-cabang lomba di dalamnya. Mungkin bisa disebutkan Ustaz untuk cabang-cabang lomba yang ada di MTQ tingkat Kota Bitung kali ini? untuk lomba ini kita lombakan untuk MTQ ke-31 ini tahun 2006 ini ada 8 cabang lomba. 8 Iya. cabang, ya. Yang pertama adalah cabang seni baca Al-Qur'an, baru cabang qiraat Al-Qur'an, yang ketiga cabang hafalan Al-Qur'an, yang keempat cabang tafsir Al-Qur'an, baru yang berikutnya cabang fahmil Qur'an, yang berikutnya cabang syahril Qur'an, baru ada kaligrafi, cabang Kaligrafi, kaligrafi ya. dan terakhir adalah cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Oh, KTI juga Iya, ada KTI ada. di dalamnya. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya bicara soal agama, tapi juga ada penelitian ilmiah di situ, Betul. karya tulis ilmiah. Mungkin, sebagai ketua panitia mungkin dan juga dalam hal ini kepala madrasah, yang dimana kita telah mengetahui bersama bahwa Arafah juga telah beberapa kali mengikuti kegiatan dan telah berhasil mencapai prestasi
yang gemilang gitu Ustaz. Dan kalau bisa ditanyakan kemudian eh, eh, apa mungkin motivasi yang bisa diberikan kepada anak-anak kita untuk terus giat dalam membaca Al-Quran ataupun menghafal dan juga melakukan hal-hal yang terkait dengan Iya. keilmuan ilmu keagamaan ini Ustaz? Iya, untuk para peserta, ya kami harapkan untuk lebih meningkatkan ya prestasinya, karena saya dalam posisi ini bukan sebagai Iya, perwakilan pondok iya, pesantren, tapi sebagai ketua panitia, kami mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk ya mempersiapkan diri ya dengan ikhlas dan semangat sportivitas dalam berlomba. iya. Iya, Sportivitas itu iya penting, itu betul. penting. Iya, Yang ini harapan yang kami kita ajak, mari silahkan mendaftar. Ada beberapa ini perwakilan kecamatan ya. oh iya, Iya. Ada kecamatan Air Tembaga, kecamatan Lembek Selatan, Lembek Utara, kecamatan Renungulu, Girian, Madidir, Matuari. Nah, silakan mendaftar di kecamatan ketika anak-anak khususnya para generasi Quran ini silakan mendaftar ketika memiliki kemampuan iya. di cabang lomba yang kami sampaikan tadi, kami harapkan segera mendaftar. Masih ada kesempatan untuk Untuk mendaftar mendaftar di KUA-KUA yang ada. di KUA ya. Jadi Iya, pendaftarannya dilaksanakan secara offline di KUA, offline di KUA. di KUA masing-masing. Iya, Jadi mungkin kalau misalnya ada anak dari bapak ibu yang mungkin tertarik, yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu, diajak mari sama-sama mendaftar dan ikut meramaikan MTQ ke-31 tahun 2026 ini Ustaz. iya. Iya. Luar biasa sekali Ustaz. Saya 3 kata kunci tadi mengenai religius, harmonis, dan maju. Maaf. Ini tema yang diusung panitia sangat luar biasa dan juga mungkin harapan terbesar kiranya seluruh yang mengikuti perhelatan MTQ di tahun ini kiranya bisa mendapatkan prestasi yang gemilang dan Insya Allah. insya Allah nanti akan maju sampai ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Amin, insya Allah. Ya, untuk tingkat provinsi sendiri Ustadz sudah ada informasi mungkin penyelenggaraannya? Iya, dapat informasi bahwa pelaksanaan untuk tingkat provinsi di Minahasa Utara. Oh di Minut, oh Minus. cuma dekat, Cuma kalau gitu, dekat cuma dari dekat. Tabitung. Tahun kemarin kalau tidak salah ingat mungkin di Kota Mobagu, Betul. di Kota Untuk Mobagu. STQ-nya. Oh STQ, Iya, STQ. seleksi tilawatil Quran. Saya juga Dan mungkin iya, sedikit bagaimana? Iya, tambahan untuk mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja, ya, para dewan hakim dan seluruh ya donatur yang menyukseskan kegiatan MTQ ini. Mari kita sama-sama menyukseskan MTQ ke 31 tahun 2026 di Pondok Pesantren Arafah. Harapan kami kita akan membawa nama baik Kota Bitung ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional insya Allah. amin, amin. Itu saja, makasih. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz untuk kesempatan yang sudah disediakan bagi podcast Kemenak Berdampak ini. Dan untuk sahabat religi sekalian, mari sama-sama kita juga ikut menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Kota Bitung dengan tema utama mewujudkan generasi yang religius, harmonis, dan maju. Bersama dengan panitia yang ada, mari kita memberikan dukungan dan kiranya generasi di Kota Bitung dapat bertumbuh menjadi generasi muda yang religius, yang harmonis dan maju, tidak hanya secara intelektual maupun dalam spiritual juga. Dan akhirnya demikian podcast kali ini dan bersama Kementerian Agama kita wujudkan kehidupan yang harmonis di tengah bangsa dan negara.